Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi di Bincang Santri Pesantren Life Skill Darun Najah. If you want, You can. Nah, di pertemuan pada malam hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik. Ini perkenalan dulu Mbak, ini namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila. Saya mahasiswa Prodi PGSD Universitas Negeri Semarang. Oh, ini Mbak Hanum mondok di Life Skill ini udah dari semester 1 atau baru saja nih? Dari semester 1. Untuk bagaimana perasaan Mbak Hanum mondok di Life Skill ini? Senang sih, karena saya punya plan dari SMA kelas 1. Bahkan saya kepingin kalau dunia itu jalan, akhirat juga jalannya. Masya Prinsip Allah. dari keluarga saya itu harus seimbang. Nah, makanya dari itu saya memutuskan untuk sambil nyantri. Nah, di situ saya start dari kelas 12 SMA, di mana saya mengikuti SNBP sambil saya mencari pondok pesantren yang recommended di sekitar PGS di sini. Karena kan banyak teman-teman saya yang di Gunung Pati, di UNES juga sambil nyantri, dan saya juga memutuskan hal itu karena menurut saya itu bisa menjadi privilege yang istimewa buat mahasantri ya. Jadi selain kuliah atau pelajaran umumnya oke, ngajinya juga oke. Oke, berarti ini tuh didukung dari faktor lingkungan juga ya? Iya, Mbak? keluarga Nah, benar. untuk di pondok sendiri ini, menurut Mbak Hanum, kenapa Mbak Hanum lebih memilih mondok? Karena tuh mesti kan banyak tuh teman-temannya Mbak Hanum yang memilih ngekos ketimbang Iya, mondok. betul. Bagaimana Mbak Betul itu sekali, menurut Mbak itu Mbak? Jujur saya tertarik sambil nyantri itu karena selain saya bisa ambisius di dunia perkuliahan yang notabene-nya umum ya, saya juga bisa melatih kreativitas saya, skill saya di pesantren. Jadi di luar saya juga dapat ilmu yang bermanfaat di mana itu dapat menunjang karir saya. Jadi selain ilmu umum, saya juga mendapatkan privilege yang mungkin secara tidak langsung anak yang ngekos belum tentu dapat seperti itu. Seperti ilmu falak yang ada di sini kan program unggulannya falak ya Mbak. Jadi Iya, itu iya. cocok banget buat saya yang anak saintek karena suka banget sama perhitungan atau matematika dan IPA. Nah, itu bisa menambah skill saya. Oh, ternyata di balik IPA itu ada juga ilmu yang mengkombinasikan dengan ilmiah Islamiah ya. Jadi tidak hanya sainteknya IPA tapi ada ilmu agamanya yaitu falakiyah. Seperti itu. Oke Mbak. Nah, kan kalau di pondok itu terkenal dengan ketat ya Mbak. Terus Iya, betul. bagaimana Mbak Hanum itu mengatur waktu antara kuliah dan di pondok, begitu Mbak? Sebenarnya cukup simpel karena saya dari SMA cukup disiplin ya untuk waktu belajar sama kegiatan yang lain. Nah, itu saya sudah terbiasa karena itu. Dan jujur kalau semester 1 itu awalnya merasa berat karena banyak ospek, apalagi PGSD yang multitalenta ya. Jadi setiap minggu hampir ada kegiatan seperti itu. Nah, itu juga agak kesulitan. Tapi di balik kesulitan itu ternyata pengasuh pondok atau di lingkungan situ mempermudah untuk mengambil peluang ospek jalan, ngaji juga jalan seperti itu. Jadi tidak ada kesulitan atau ketergantungan sama pondok sini. Jadi ada kebebasan yang membebaskan kita dapat eksplor juga di dunia kuliah. Jadi ospek juga jalan, tapi kegiatan keagamaan juga bisa jalan seperti itu. Berarti balance ya Mbak? Iya, benar. Nah, kalau ini Mbak kan jadwal kuliah tuh nggak seperti sekolahan ya, nggak menentu. Nah, itu kan kalau semisal ada tabrakan antara jam kuliah dan kegiatan di pondok, itu bagaimana Mbak? Itu tentunya juga sebagai mahasantri harus pintar dalam memanajemen waktu. Nah, itu di sini juga memberi kebebasan dan peluang untuk oke, kuliah malam bisa diizinkan tapi juga didoakan. Jadi tidak hanya diizinkan tetapi juga didoakan oleh pengasuh, yang dimana kita dapat dikasih izin dan kita juga
melaksanakan atau mengikuti perkuliahan juga dengan tenang karena dengan izin beliau seperti itu. Jadi rasanya di sini tidak ada terkekang ataupun repot untuk mengatur jadwal kuliah, apalagi kuliah malam ya. Sekarang sering banget karena apalagi semester tua itu sering banget dosen mengalihkan pembelajaran dari pagi itu ke malam. Nah, itu juga di sini worth it banget menurut saya ya, karena pengasuh juga mengizinkan untuk mementingkan kuliah juga, karena kan niatnya di sini kan bukan hanya mondok tetapi juga mencari ilmu di universitas seperti itu. Ini Mbak, rating Mbak kuliah di sini dengan keberkahan Yai itu berapa? 1 sampai 10? 9,8 sih per 10. Allah. Jadi di sini tuh jujur explore banget dan menurut saya tuh saya dari semester 1 ya, ospek itu saya sudah dikagumkan dengan kegiatan ospeknya, orientasi santrinya. Oh, ternyata di sini itu selain mengasah ilmu pendalaman kitab dan keagamaan, di sini juga ada life skillnya loh Mbak. Jadi nggak semua pondok itu yang ngaji terus nggak, tapi dibekali dengan ilmu dunia di mana itu kepake banget di dunia kerja. Jadi itu ada ilmu agrikultur, apalagi bahasa Inggris yang perfect seperti itu, dapat menunjang karir ya Mbak. Jadi seperti itu. Terus bahasa Arab juga, kemudian ada ilmu falak tadi. Di sini juga ada rebana yang bisa mengasah bakat teman-teman yang suka nyanyi ataupun bergelut di bidang seni. Kemudian ada kewirausahaan. Nah, ini juga modal penting karena di PGSD juga ada mata kuliah kewirausahaan, Mbak. Jadi itu juga menurut saya mengagumkan sih, dapat ilmu tambahan yang menurut saya anak kos tidak dapatkan gitu. Wah. Banyak sekali ya Mbak pengalaman yang didapatkan. Betul. Antara mondok di life skill dan kuliah di PGSD. Karena perbincangan kita sangat wah ya Mbak, dan luar biasa. Kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini bersama Pondok Pesantren Life Skill Darun Najas. Sukses, soleh, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.